Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada acara tuntunan akhir zaman segmen terakhir mengenai kemuliaan bulan Ramadan. Yang terakhir adalah pada sesi ini kita diskusikan mengenai kemuliaan bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah, pada segmen yang ketiga ini, nomor 3 adalah yaitu bahwa Ramadan dinamakan dengan Syahrul Rahmah, bulan berkasih sayang. Kenapa Ramadan dinamakan bulan berkasih sayang? Karena kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menebarkan kasih sayang. Di antaranya adalah salah satu, kita harus peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus peduli dengan kaum-kaum fakir miskin, para du'afa dan lain-lainnya. Kenapa kita harus peduli? Karena mereka adalah merupakan tanggung jawab kita. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting dan utama yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita sebagai umat Islam hanya mementingkan kepentingan diri kita pribadi. Jangan sampai kita umat Islam tidak memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus melihat bagaimana kehidupan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita dicap sebagai manusia atau umat Islam yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu selama dia tidak mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Maka pada bulan Ramadan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaannya itu. Di antaranya adalah kasih sayang yang dimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka oleh sebab itu, di antara amalan yang utama yang harus kita lakukan bagi orang-orang yang berpuasa adalah memberi makan orang-orang yang lapar. Al-jannatu mushtaqatun li arba'in. Surga itu merindukan kepada 4 golongan jemaah yang berbahagia. Yang pertama adalah merindukan kepada orang-orang hifdzul lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa memelihara lisannya. Orang-orang yang memelihara lidahnya, memelihara ucapannya. Karena jangan sampai bulan Ramadan ini kita berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, tapi kita tidak memelihara lisan kita, ucapan kita. Baik ucapan kita secara langsung maupun di media online atau media sosial. Hati-hati kita dengan Ramadan ini. Jangan sampai kita melakukan bulan Ramadan, melakukan puasa Ramadan, tapi amalan kita menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Jadi orang-orang yang dirindukan oleh surga diantaranya adalah orang-orang yang memelihara lisannya. Maka oleh karena itu hendaklah kita menjaga lisan kita. Kita harus berpuasa untuk tidak berbicara hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang memaki, menghina, ngegosip dan lain-lainnya. Inilah Ramadan. Jadi oleh karena itu ketika kita menjaga lisan kita, maka dari situ akan timbullah kasih sayang. Apabila kebencian tidak dilontar, apabila hinaan tidak dilontarkan, tidak diucapkan, maka akan timbullah kasih sayang. Maka oleh karena itu jangan sampai kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan permusuhan, bulan hina menghina, caci maki dan segala macamnya. Karena itu adalah merusak daripada pahala ibadah puasa kita. Yang kedua yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang shaum Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah yaitu orang-orang yang tilawatul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan yang terakhir ini yang sangat penting sesuai dengan kemuliaan dan keutamaan Ramadan, yaitu wa yut'imil ji'an, orang-orang yang memberi fakir miskin makanan. Pada bulan Ramadan kita juga dianjurkan memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberikan takjil atau berbuka puasa bagi orang-orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang tersebut berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Nah, disinilah munculnya kasih sayang ketika kita bisa berbagi dengan sesama, berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu, berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika ini dijalankan, ketika ini dilakukan, maka kasih sayang akan terjalin di antara kita. Karena tidak mungkin ketika seseorang diberi, ketika seseorang diperhatikan, tidak mungkin
mereka tidak mengasihi atau tidak mungkin mereka itu tidak menyayangi kita. Maka supaya kita termasuk orang-orang yang disayangi, maka marilah kita yang mudah memberi ataupun suka memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Jangan sampai kita hidup bergelimang harta, hidup dengan kemewahan, rumah mewah, mobil mewah, dan banyak lagi harta benda yang kita miliki. Tapi ada saudara-saudara kita, ada tetangga-tetangga kita, ada masyarakat-masyarakat kita, ada keluarga kita yang mereka itu hidup dalam kemiskinan. Na'udzubillah. Maka puasa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Maka oleh sebab itu jemaah yang berbahagia, sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Ramadan hanya dijadikan sebagai tradisi. Ramadan hanya dijadikan sebagai momentum. Hanya tidak melakukan makan dan minum di siang harinya. Tapi Ramadan bukan hanya itu saja, sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan lebih daripada itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamin sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal 'atashi." Jadi tidak ada banyak kamin sha'imin, banyak orang yang berpuasa ya, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Illa al-ju'i wal 'atashi, kecuali hanya lapar dan dahaga. Inilah kebanyakan puasa di antara umat Islam. Mereka berpuasa tapi dia tidak bisa menjalin tali silaturahim atau silaturahmi. Mereka berpuasa tapi lisannya tidak terjaga. Mereka berpuasa tapi sikapnya tidak terjaga. Padahal ini Ramadan, kita harus menjaga segala apa-apa yang merusak puasa kita, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali pada kesempatan ini demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf segala kesalahan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.